Kisah Satrio Piningit. Salam rahayu sedulurku semua. Sebelum mendengarkan kisah Satrio Piningit, marilah kita saling mendoakan untuk hal-hal baik dalam hidup. Semoga sedulurku semua terhibur dengan cerita yang telah disuguhkan. Jangan lupa untuk support channel ini. Anda boleh memberikan like, komentar, dan subscribe, juga berkomentar dengan bijak dan baik. Apabila kalian tidak suka, boleh berhenti untuk menonton. Terima kasih. Tanda yang ada di kepala Satrio Piningit. Di sebuah desa yang tersembunyi di tengah hutan lebat, ada seorang pemuda bernama Satrio Piningit. Dirinya dikenal oleh semua orang karena sebuah tanda lahir yang sangat mencolok di kepalanya. Tanda itu berbentuk lingkaran dengan garis-garis melengkung yang saling bertautan, membentuk pola seperti simbol kunoida tak ada yang tahu asal-usulnya. Tanda itu terletak di dahi Satrio, tepat di antara alisnya, dan terlihat jelas meskipun ia selalu berusaha menutupinya dengan rambut panjangnya. Sejak kecil, Satrio sudah menyadari bahwa ia berbeda dari anak-anak lain di desanya. Meskipun ia dilahirkan oleh pasangan sederhana, ayahnya seorang petani dan ibunya seorang perajin tenun, Satrio merasa bahwa hidupnya akan lebih dari sekadar menjalani rutinitas harian. Tanda di kepalanya selalu menarik perhatian orang-orang, dan meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa, secara langsung Satrio bisa merasakan tatapan penuh pertanyaan dari setiap orang yang melihatnya. Ibu Satrio, Dewi, selalu mengingatkan agar Satrio tidak terlalu khawatir dengan tanda tersebut. Tanda itu adalah bagian dari dirimu, nak. Tidak lebih, tidak kurang, yang penting adalah apa yang ada di dalam hatimu, kata Dewi dengan lembut. Setiap kali Satrio mengeluhkan rasa penasarannya tentang tanda itu. Namun, meskipun nasihat ibunya bijaksana, Satrio merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik tanda tersebut. Suatu malam, saat Satrio berusia 18 tahun, sebuah kejadian yang tak terduga mengubah hidupnya selamanya. Desa mereka, yang biasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, tiba-tiba diserang oleh segerombolan bandit yang datang dari daerah seberang. Mereka datang dengan niat merampok dan menaklukkan desa untuk dijadikan markas. Warga desa yang tidak siap pun terkejut dan ketakutan. Meskipun Satrio tahu dirinya tidak memiliki banyak kekuatan fisik untuk melawan mereka, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa berbeda malam itu. Ketika bandit-bandit itu mulai menyerang dan merusak rumah-rumah, Satrio merasa ada getaran aneh dari tanda di kepalanya. Tanda itu seolah mengeluarkan cahaya samar yang mulai menyebar, menghangatkan kulitnya. Perasaan itu semakin kuat seiring dengan meningkatnya ketegangan di desa. Tiba-tiba, tanpa bisa dikendalikan, Satrio berlari ke arah para penyerang. Dengan ketangguhan yang tak pernah ia sadari ada dalam dirinya, Satrio bertarung melawan para bandit. Gerakannya cepat dan tak terduga. Ia berhasil menghindari serangan-serangan tajam dan membalas dengan gerakan yang terampil.
Setiap kali ia bergerak, cahaya dari tanda di kepalanya semakin terang, seperti menuntun setiap langkahnya. Penduduk desa yang melihatnya mulai terheran-heran. Mereka menyaksikan seorang pemuda yang biasa-biasa saja berubah menjadi pahlawan yang tak terhentikan. Malam itu, berkat keberanian Satrio, para bandit akhirnya berhasil dikalahkan dan melarikan diri. Desa selamat dari serangan tersebut, tetapi bagi Satrio, kejadian itu hanya menambah kebingungannya. Tanda di kepalanya kini bersinar terang, dan ia merasa bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, para tetua desa memanggil Satrio dan menceritakan sebuah legenda yang telah lama terlupakan. Mereka berkata bahwa tanda di kepala Satrio adalah tanda dari keturunan yang telah lama dinantikan. Tanda tersebut bukanlah sekadar simbol biasa, melainkan sebuah lambang dari seorang pemimpin besar yang akan mempersatukan wilayah yang terpecah, mengakhiri peperangan yang telah berlangsung berabad-abad dan membawa kedamaian ke dunia yang kacau balau. Menurut legenda, tanda itu berasal dari kerajaan kuno yang telah hilang, sebuah kerajaan yang menguasai pengetahuan besar tentang alam semesta dan kekuatan yang mengalir di dalamnya. Hanya mereka yang dilahirkan dengan tanda tersebut yang mampu memahami dan mengendalikan kekuatan itu. Namun, untuk menemukan tujuan sejati dari tanda itu, Satrio harus melalui perjalanan yang berat, menghadapi musuh-musuh yang ingin memanfaatkan kekuatan itu untuk tujuan jahat. Satrio yang merasa bingung dan cemas, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan desanya. Ia merasa bahwa takdirnya tidak bisa lagi dihindari. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang tanda itu, mencari orang-orang yang dapat membantunya memahami kekuatan yang ada dalam dirinya dan menghadapi perjalanan panjang yang menantinya. Perjalanan Satrio membawa dirinya ke berbagai tempat yang penuh dengan misteri. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang guru tua yang bijak yang mengajarkan Satrio tentang filosofi hidup, tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Guru itu menjelaskan bahwa tanda di kepala Satrio adalah simbol dari keseimbangan alam yang harus dijaga oleh seseorang yang memiliki hati murni dan kebijaksanaan yang tak tergoyahkan. Di setiap langkahnya, Satrio semakin memahami kekuatan dalam dirinya. Tanda di kepalanya bukan hanya sebuah simbol fisik, tetapi juga merupakan sebuah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang alam dan kekuatan yang mengalir di seluruh kehidupan. Namun, Satrio juga mulai menyadari bahwa kekuatan besar yang ada di dalam dirinya bisa menjadi pedang bermata dua. Bisa digunakan untuk kedamaian, tetapi juga disalahgunakan untuk kehancuran. Di penghujung perjalanan panjangnya, Satrio akhirnya menemukan tempat yang dijaga oleh para penjaga rahasia kuno. Di sana, ia mendapatkan jawaban yang selama ini ia cari. Tanda di kepalanya adalah penanda dari seorang pemimpin yang akan mengakhiri perpecahan dunia dan mengembalikan keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan yang ada di dalamnya. Dengan pemahaman baru ini, Satrio kembali ke desanya.
Siap menjalani takdirnya, ia tahu bahwa tugas berat menantinya untuk menyatukan dunia yang terpecah, membawa kedamaian dan menjaga keseimbangan yang selama ini terganggu. Tanda di kepalanya yang dulu hanya ia anggap sebagai beban, kini ia lihat sebagai kekuatan besar yang harus ia gunakan dengan bijak. Dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya, Satrio melangkah maju, siap menghadapi apapun yang menantinya, karena ia tahu bahwa takdir besar yang ada padanya sudah dimulai, dan tanda lahir di kepalanya adalah kunci untuk membawa dunia ke arah yang lebih baik.